Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran ekonomi, masih dengan Bu Iis di semester 2 ini. Kita akan belajar materi-materi baru yang tentunya jauh lebih menantang daripada di semester 1 kemarin. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelum kita lanjut ke apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, masih ingatkah kalian dengan materi terakhir di semester 1 kemarin? Ya betul, materi tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang terjadi secara terus-menerus, di mana kenaikan harga barang itu lebih tinggi atau lebih besar daripada kenaikan jumlah barang. Jadi jumlah barangnya tetap, tapi jumlah uangnya lebih banyak, sehingga terjadilah fenomena inflasi. Nah, karena inflasi ini adalah sebuah permasalahan, maka dari itu kita perlu untuk mencari solusi. Nah, solusi dari permasalahan itu adalah dengan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Baik, kita mulai dari yang pertama, kebijakan moneter. Tahukah kalian apakah kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh otoritas moneter. Moneter itu artinya keuangan ya. Jadi otoritas yang memegang kendali keuangan di negara ini. Siapa? Bank Sentral. Ya, tepat sekali, Bank Indonesia. Di mana kebijakan ini dilakukan untuk mengendalikan harga supaya harga-harga itu stabil dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, jumlah uang yang beredar ini pada dasarnya ketika diatur ya oleh pemerintah, maka akan bisa menciptakan kestabilan harga. Nah, kebijakan moneter ini nanti akan memainkan apakah kebijakan itu kita perlu menambahkan JUB atau kita perlu mengurangi JUB, jumlah uang beredar. Nah, kebijakan moneter ini nanti akan terkait dengan kedua hal itu, menambah atau mengurangi. Ya, selanjutnya, pertama, sebelum kita melanjutkan tentang bagaimana sih mekanismenya, kita harus paham dulu sebenarnya peran dan fungsi kebijakan moneter itu apa sih? Ya, yang pertama, peran kebijakan moneter itu berfungsi sebagai stabilitas ekonomi, penjaga stabilitas ekonomi. Kaitannya dengan apa? Stabilitas ekonomi maksudnya adalah ketika di sini jumlah barang dan jumlah uang tidak seimbang, maka di sini Bank Indonesia akan mengintervensi, akan membuat kebijakan gimana caranya jumlah uang dan jumlah barang yang ada di pasar atau di perekonomian itu menjadi seimbang. Karena dengan adanya kestabilan ini, pertumbuhan diharapkan akan semakin meningkat dan akan membuat perekonomian kita lebih stabil ke depannya. Lalu yang kedua, setelah bisa menjaga stabilitas ekonomi, kebijakan moneter ini juga bisa menjaga stabilitas harga. Nah, dengan adanya keseimbangan jumlah barang dan jumlah jasa, jumlah uang, maka akan tercipta kestabilan harga. Kestabilan harga inilah yang nanti akan memicu datanya investasi, kemudian akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan akan memicu konsumsi yang lebih baik di masyarakat, dan akan memicu pertumbuhan-pertumbuhan yang baik yang lainnya. Yang ketiga, setelah kestabilan harga terpenuhi, ternyata kestabilan harga ini tadi kan bisa mengundang investasi. Nah, adanya investasi ini bisa menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya lapangan kerja baru ini akan kemudian meningkatkan kesempatan kerja yang ada di masyarakat. Jadi otomatis akan mengurangi pengangguran. Yang keempat, peran kebijakan moneter ini adalah bisa memperbaiki neraca pembayaran. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran ini adalah neraca yang terkait dengan ekspor impor, neraca berjalan, kemudian pengeluaran-pengeluaran yang ada di negara kita, baik di dalam maupun di luar negeri, yang nantinya akan mengukur apakah suatu negara ini memiliki daya saing di negara lain. Nah, jadi sangat vital sekali ya kebijakan moneter ini. Oke, itu terkait peran dan fungsi. Selanjutnya, ada jenis-jenis kebijakan moneter yang wajib untuk kita ketahui. Apa itu? Pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan moneter ini sifatnya ekspansi ya, keluar, menambah. Atau bahasa aslinya adalah easy money policy. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia
untuk menambah jumlah uang yang beredar ketika jumlah uang yang ada di pasar itu sedikit. Jadi di sini bisa dilakukan dengan mencetak uang baru, kalau di negara maju ya, atau dengan kemudian menambah investasi, atau dengan menjual surat berharga, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif ini berkaitan dengan kebijakan BI untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, karena saat itu ekonomi sedang overheating atau terlalu panas, atau terjadi inflasi. Maka, Bank Indonesia perlu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Caranya apa? Paling ekstrim adalah memusnahkan uang ya, atau memusnahkan rupiah. Tapi tentu tidak seperti itu. Mengurangi JUB di sini bisa dengan membeli surat berharga, kemudian melakukan nilai tukar rupiah dibuat lagi lebih stabil, dan kebijakan-kebijakan lain yang nantinya akan dijalankan. Nah, kebijakan ini biasanya disebut dengan tight money policy. Ya, kalau di Amerika itu namanya quantitative easing. Ya, jadi jangan salah ya. Ada dua jenis kebijakan ekspansif yang terkait dengan menambah JUB, dan kebijakan kontraktif yang berkaitan dengan mengurangi JUB. Selanjutnya, nah, di sini hal yang paling penting yang perlu kita pahami, ada instrumen-instrumen yang digunakan untuk menjalankan kebijakan moneter. Apa itu? Yang pertama, bisa kita lihat ada yang namanya politik diskonto. Wah, kok namanya ada politiknya Bu, padahal pelajaran ekonomi? Ya, politik diskonto ini berkaitan dengan kebijakan politik ya, kebijakan ya, diskonto itu bunga. Jadi berkaitan dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga yang ada di perbankan. Kok bisa Bu? Ya nanti kita akan melihat mekanismenya seperti apa. Yang kedua, ada yang namanya cadangan wajib minimum, atau ada istilahnya giro wajib minimum. Kalau disingkat CWM atau GWM, istilahnya sama saja. Jadi cadangan wajib minimum ini adalah cadangan yang dimiliki oleh perbankan yang wajib disimpan di Bank Indonesia. Kalau kita sebagai masyarakat menabungnya di bank. Bank ini juga punya tempat untuk menabung, yaitu di Bank Indonesia. Nah, cadangan wajib ini maksudnya adalah cadangan wajib bank yang harus disimpan di BI, yang itu merupakan uang yang tidak boleh diputar atau digunakan untuk kredit. Jadi uang yang kita simpan di bank itu, oleh bank juga ada yang disimpan di BI. Itu adalah batas minimum yang tidak boleh dipinjamkan atau dibuat kredit atau diputar oleh perbankan untuk usaha atau untuk modal. Ya karena sewaktu-waktu mungkin kita ingin mengambilnya dan lain sebagainya. Makanya Bank Indonesia perlu menetapkan adanya cadangan wajib minimum. Nah, nanti kaitannya cadangan wajib minimum ini harus dinaikkan atau diturunkan. Nah, itu nanti akan kita bahas bersama. Selanjutnya, instrumen yang ketiga, ada instrumen yang disebut dengan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu apa sih, Bu? Kalau kalian bayangkan apa kira-kira? Operasi pasar terbuka, berarti belusukan ke pasar gitu ya? Iya, bukan ya? Mungkin bayangannya seperti itu, tapi ini berbeda. Operasi pasar terbuka atau OPT ini merupakan transaksi jual beli surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini adalah sertifikat Bank Indonesia. Semisal ada kebijakan pemerintah ingin mengurangi JUB, saat itu terjadi inflasi, kan uangnya sangat banyak, berarti kan JUB-nya harus dikurangi, uangnya harus dikurangi. Kira-kira untuk menarik uang dari masyarakat, BI harus menjual atau membeli surat berharga? Ya, itu nanti kita akan jawab ya di next. Lalu yang keempat, ada namanya kredit selektif. Nah, untuk bisa mengendalikan JUB, Bank Indonesia membuat kebijakan kredit longgar atau kredit ketat. Saat uang itu banyak di pasaran, maka Bank Indonesia akan melakukan kebijakan kredit selektif, akan lebih ketat. Ketatnya di mana? Biasanya syarat-syaratnya akan dipersulit, gitu ya, atau mungkin tidak boleh pinjam sama sekali dalam rentang waktu tertentu. Jaminannya dibesarkan dan lain-lain. Jadi ini terkait dengan kebijakan boleh atau tidak meminjam uang, seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya tentang instrumen. Nah, karena kita sudah belajar tentang instrumen-instrumen kebijakan moneter, maka di sini kita juga perlu paham ya bagaimana sih mekanisme atau cara kerja kebijakan ini. Oke, tadi kita sudah belajar tujuan Bank Indonesia
melakukan kebijakan moneter tadi kan dua, menambah atau mengurangi JUB. Saat terjadi inflasi, di mana waktu itu uangnya sangat banyak, berarti tujuan kita adalah mengurangi JUB. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan menjalankan keempat instrumen tadi dengan baik. Yang perlu kita pahami, secara sederhananya, tujuan-tujuan itu selalu berbanding terbalik dengan cara. Misalkan, tujuannya adalah mengurangi JUB, berarti nanti caranya adalah menambah bunga, menambah CWM, membeli surat berharga, memberikan kredit selektif yang longgar. Nah, kita mulai dari kebijakan menambah JUB dulu ya. Oke, kira-kira kalau misalkan pemerintah memiliki tujuan untuk menambah JUB, ada permasalahan apa ya kira-kira? Ya, permasalahannya berarti kan saat itu uang yang beredar itu lebih sedikit. Uang yang beredar sedikit itu disebut dengan inflasi atau deflasi. Hati-hati ya, uang yang beredar lebih sedikit itu disebut dengan deflasi, ya betul sekali. Saat itu terjadi permasalahan deflasi. Nah, pemerintah ingin untuk menaikkan jumlah uang beredar. Berarti kebijakan yang dijalankan adalah kebijakan ekspansif. Maka caranya adalah dengan pertama, instrumen suku bunga atau politik diskonto. Pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga. Kenapa? Karena dengan adanya suku bunga yang turun, otomatis akan memicu masyarakat untuk lebih suka meminjam uang daripada menabung. Nah, dengan adanya pinjaman uang, adanya kredit, itu bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Karena uang kredit itu digunakan untuk usaha, untuk modal, dan untuk konsumsi, sehingga perekonomian pun lebih bergerak. Jadi, JUB-nya tambah, bunganya turun ya, supaya uangnya lebih banyak beredar di masyarakat. Yang kedua, ada namanya CWM ya, ini Bu I singkat CWM. Tadi apa singkatan dari cadangan wajib minimum. Ya, di mana CWM ini ketika JUB-nya ingin naik, CWM harus diturunkan. Kenapa harus turun? Karena kalau misalkan CWM ini dinaikkan, otomatis perbankan akan punya uang untuk diputar lebih banyak. Tapi ketika CWM ini turun, ya, bank itu akan lebih bebas untuk menggunakan uang ini dalam kegiatan ekonomi. Entah untuk modal sendiri atau dengan dipinjamkan kepada para nasabahnya. Jadi CWM ini harus turun jika JUB-nya ingin naik. Yang ketiga, operasi pasar terbuka yang dalam hal ini menggunakan surat berharga. Nah, untuk menambah JUB, maka BI itu akan membeli surat berharga. Membeli berarti kita mengeluarkan atau mendapat uang. Ya, tentu mengeluarkan. Karena kita mengeluarkan uang ke masyarakat, otomatis ya uang yang ada di masyarakat itu akan diputar yang nantinya akan menggerakkan ekonomi dan akan bisa menambah JUB. Jadi kebijakannya adalah membeli surat-surat berharga dari masyarakat. Nah, surat berharga ini berupa apa, Bu? Surat berharga ini bukan hanya surat hitam di atas putih, tapi di situ berisi tentang proyek-proyek pemerintah yang kemudian nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi bukan hanya surat yang kemudian ada nominal uangnya, tapi itu adalah surat proyek, kepemilikan dari sebuah usaha dan lain-lain. Jadi surat berharga itu memang ya berharga ya. Nah, jadi kebijakannya dibeli surat berharga itu, kemudian uangnya beredar di masyarakat sehingga JUB-nya naik. Yang ketiga, yang keempat, kredit selektifnya berarti harus dilonggarkan. Longgar ini berarti BI memberikan kemudahan-kemudahan persyaratan dalam kreditnya. Contoh, ada salah satu pengusaha yang ingin pinjam uang. Nah, karena saat itu ingin menambah JUB, jadi syaratnya udahlah tidak usah dipersulit. Cukup dengan membawa jaminan BPKB, kemudian cukup dengan adanya jaminan usaha yang minimal omsetnya mungkin 5 juta, maka sudah boleh meminjam uang. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, jadi ingat ya, tujuan dan cara ini selalu berbanding terbalik. Dan sudut pandang kita ketika membahas tentang ini selalu menjadi sudut pandang Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, makanya harus hati-hati. JUB naik, bunganya harus turun, CWM-nya harus turun, surat berharganya harus dibeli, kredit selektifnya harus dilonggarkan. Kalau Bu I singkat di sini, JUB naik, maka caranya adalah turun-turun beli longgar. Turun-turun beli longgar. Itu untuk mempermudah. Next, kita coba ketika ada tujuan JUB-nya harus turun, saat itu terjadi masalah apa?
Ya, JUB-nya terlalu banyak kan? JUB terlalu banyak ini disebut dengan inflasi, kebalikan dari deflasi tadi. Menurunkan JUB ini juga disebut dengan kebijakan kontraktif ya. Jadi ketika ada inflasi, pemerintah akan melakukan kebijakan kontraktif ya dengan menggunakan instrumen-instrumen tadi. Apa itu? Yang pertama ada namanya bunga. Masih sama ya, berarti bunganya harus dinaikkan. Kenapa? Karena ketika bunga naik, otomatis orang akan lebih suka menabung karena lebih menguntungkan. Nah, dengan adanya bunga yang tinggi, uang akan tertarik ke bank. Nah, jadi perekonomian akan surut. Jumlah uangnya juga akan turun. Lalu yang kedua, CWM-nya harus naik. Cadangan wajib minimum yang dimiliki oleh Bank Indonesia ya, yang terdiri atas simpanan dari perbankan itu harus dinaikkan. Dengan cara itulah uang di masyarakat juga akan berkurang. Lalu yang ketiga, surat berharga. Surat berharga kita ingin menarik uang kan ya, menarik uang berarti kita harus menjual ya, menjual surat supaya kita dapat uang. Nah, kita jual proyek, kita dapat uang, otomatis dengan uang yang masuk ke kita, uang di masyarakat akan berkurang. Dan yang terakhir, kredit selektif berarti kredit itu harus diperketat. Yang awalnya mudah, nah ini harus diperketat supaya uang itu tidak dipinjam oleh masyarakat dan kemudian tidak digunakan untuk menjalankan perekonomian. Nah, ini kebalikan dari yang pertama ya. Kalau tujuan JUB-nya itu turun, maka kebijakannya adalah naik-naik jual ketat. Oke, itu untuk mempermudah saja ya. Jadi ingat, tujuan selalu berbanding terbalik dengan cara. Selanjutnya, oke, ternyata sudah sampai di sini ya penjelasan tentang kebijakan moneter. Nah, paham atau tidak kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika masih ada yang belum jelas, silahkan kalian bisa bertanya via Edu Fikri, via WhatsApp group, atau via Japri langsung boleh. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut tentang materi kebijakan moneter ya. Mungkin itu saja dari Bu Iis. Apabila banyak salah kata, mohon maaf. Berjumpa lagi di kesempatan berikutnya di mata pelajaran ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.